أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ikhwani jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tentu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus memujinya dengan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai malam hari ini kita menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk beribadah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga senantiasa kita bersalawat pada diri Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa tercurah pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau. Ikhwas sekalian, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ta'lim kita malam hari ini tentu di luar biasanya jadwal saya di setiap malam Jumat pertama membacakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi pada malam ini ya Selasa malam atau hari Rabu ya, saya akan paling tidak membawakan atau membacakan 3 firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan betapa umat ini, kita ini umat Islam ini merupakan umat yang diutamakan. Saya pernah kalau tidak salah membahas sedikit di dalam khutbah Jumat bahwa paling tidak ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan betapa utamanya umat Islam ini. Yang pertama bisa kita baca di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
kalian ini adalah khairu ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari kalangan manusia atau di antara manusia. Di antara sebab-sebab yang menjadikan umat ini sebaik-baik umat di antara manusia adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena umat ini mengambil pekerjaan para anbiya, ya. Mereka beramar ma'ruf, bernahi munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bisa baca di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan di antara keutamaan umat ini. Meskipun umat Islam ini adalah umat yang terakhir, ya. Nahnul akharun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal awwaluna yaumil qiyamah. Kita memang ini umat yang terakhir datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita adalah yang utama di hari kemudian. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita yang pertama dihisab. Artinya orang kalau pertama diberi antrian pertama itu kan utama, diutamakan. Ya, kalau Anda datang ngantri mau berobat, datang terakhir tapi dipanggil, coba Anda ngantri, orang yang terakhir datang ngantri mau berobat atau urusan administrasi di kantor-kantor, Anda datang terakhir, nomor urut 100 tiba-tiba dipanggil ke depan, fulan ke depan, langsung masuk ke ruangan, diproses administrasinya, diutamakan. Begitulah umat Islam. Nahnul akharun, ya, wal awwal yaumil qiyamah wa nahnu awwal man yadkhulul jannah. Kita diutamakan, dipanggil, dihisab paling duluan. Kemudian yang pertama nanti masuk ke dalam surga adalah umat ini, sebelum umat-umat yang terdahulu. Lebih dahulu dihadirkan oleh Allah di permukaan bumi, ya. Dan kita ini umat Islam terakhir dihadirkan di muka bumi ini, tapi nanti yang pertama di hari kemudian, ya. Kemudian keutamaan lain yang ketiga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kalian ini jadikan umat yang wasat, umat yang pertengahan. Sebahagian ulama mengatakan bainad dunya wal akhirah, ya. Umat pertengahan ini umat yang tidak menggilai dunia, melupakan akhirat. Bukan juga umat yang menggilai akhirat, melupakan dunia, ya. Gambarannya adalah wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Umat Islam ini, orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang tujuan segala aktivitasnya di dunia ini adalah untuk akhirat. Dia cari apa saja di dunia ini, aktivitas apa saja umat ini di dunia ini itu adalah goalnya di akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi bukan berarti umat ini tujuan
aktivitasnya akhirat kemudian merupakan dunia, tidak. Carilah untuk kebahagiaanmu di akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan dunia. Ya. Jadi tidak boleh juga diterjemahkan bahwa 50 ya, 50 untuk akhirat, 50 untuk dunia. Tiba-tiba urusan dunianya bermasalah semua, ya, atau urusan akhiratnya bermasalah semua. Yang 50 itu tinggal urusan dunianya saja, jadilah dia orang celaka. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan yang dimaksud ummatul wasatah itu adalah al-khaira al-ummah, ya, sama saja dengan yang pertama tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110 itu, bahwa ummatul wasatah itu adalah khair al-ummah, umat yang terbaik. Ibarat sebuah padang pasir, ya, umat-umat yang lain itu ibarat padang pasir, maka umat Islam ini seperti oasenya. Tahu oase? Sumber air yang ada di tengah gurun pasir itu. Ya, jadi yang gurun pasir ini umat banyak, kemudian yang oase itu adalah umat Islam itu. Nah, yang keempat, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya agama ini, agama tauhid ini, ya, adalah agama kalian umat yang satu, umat wahidah, satu saja. Nah, kemudian diterjemahkan oleh para ulama, diantaranya disebutkan oleh seorang ulama dari Indonesia, Buya Hamka, bahwa paling tidak ada 4 yang bisa disebut sebagai umat wahidah itu. Yang pertama, wahidatun fit tauhid, satu dalam akidah yang bernama aqidatul tauhid. Ya, jadi umat Islam itu satu akidahnya, akidah tauhid. Tidak ada akidah lain dalam umat ini. Ya, karena disebut ini umat tauhid. Agama umat ini adalah agama tauhid. Maka yang dimaksud umat wahidah itu adalah wahidatun fit tauhid, satu di dalam tauhid. Yang kedua, umat wahidah ini adalah wahidatun fil ukhuwah, satu dalam persaudaraan. Ya, umat Islam ini satu, semua bersaudara. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman ini, siapa orang-orang beriman? Umat Islam ini ikhwah, mereka satu saudara. Makanya kalau ada yang berselisih, perbaiki dari antara mereka. Tidak bisa dibiarkan umat ini kalau berselisih, dibiarkan berselisih. Kalau ada umat ini berkelahi, tidak bisa dibiarkan berkelahi, karena dia adalah wahidatun fil ukhuwah. Yang ketiga, kata Buya Hamka, umat wahidah itu adalah wahidatun fil musawah. Ya, satu dalam kesetaraan. Maksudnya tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain.
Ya. Jadi setara orang ini, yang berbeda orang itu mulia atau tidaknya umat ini, itu hanya yang membedakan takwa saja. Ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu takwa. Selain daripada takwa itu kita semua setara. Wahidatun fil musawah. Dulu kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi. Ya, dan itu bisa di banyak hadis-hadis yang menyebutkan begitu. Di dalam salat misalnya, siapa yang dulu di depan itu tidak ada aturan. Siapa yang berada di saf pertama itu, kalau dia dulu di situ, dia sudah di situ. Tidak bisa disuruh mundur. Kecuali misalnya di depan imam ada orang-orang tertentu yang harus di situ karena dia harus benarkan bacaan imam. Ya. Tapi selain daripada itu enggak. Kita sama semua, setara semua. Hanya jabatan-jabatan dalam ya, aturan-aturan administrasi manajemen yang membedakan kita. Ada ketua yayasan, ya, ada kepala sekolah, ada guru. Hanya untuk mengorganisasi saja, mengorganisir ini pekerjaan saja. Ya. Yang keempat, yang dimaksud umat wahidah itu adalah wahidatun fil amal. Ya. Satu dalam amalan. Ya. Amalan-amalan kita ini, ya, mau yang wajib, mau yang sunnah, sumbernya satu saja, Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Al-Quran memerintahkan kita salat. Bagaimana cara kita salat itu dari Nabi SAW. Tidak ada orang atau tidak boleh ada orang di dalam Islam ini beramal perintahnya dari Al-Quran salatnya, kemudian tata caranya dia ambil dari yang lain selain daripada Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud wahidatun fil amal. Nah, kita membaca ayat-ayat ini, bahkan mungkin setiap hari kita dengar ayat ini. Jika kita perhatikan keadaan umat Islam hari ini, ya, ini kan bercerita tentang bagaimana keutamaan umat Islam ini. Ternyata keadaan umat hari ini itu seperti kata pepatah, jauh panggang dari api. Ya. Susah umat Islam ini hari ini, kita semua ini susah membuktikan diri kita ini sebagai umat yang terbaik. Ya. Jika disebut kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pertanyaannya, adakah umat Islam sekarang ini umat yang terbaik berdasarkan ayat ini? Ayat ini pasti benar. Ayat ini pasti benar. Ya. Wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazala. Al-Quran itu pasti benar, ini Al-Quran. Tidak mungkin salah. Tapi kenapa keadaan umat hari ini? Ya bukan Al-Qurannya yang salah, umat Islam ini yang keliru. Umat ini yang pasti salah. Kan ada juga amar ma'ruf nahi munkar. Hari ini, ikhwas sekalian, rahmani wa rahimakumullah, bukan tidak ada orang yang beriman, banyak orang yang beriman. Bukan tidak ada orang melakukan amar ma'ruf, ada orang yang melakukan amar ma'ruf. Yang kurang hari ini itu adalah nahi munkar. Kan satu paket itu, amar ma'ruf nahi munkar. Banyak
segelongan orang umat Islam melakukan nahi munkar. Ya. Tapi begitu ada orang yang bernahi munkar, maka dia akan menghadapi musuh yang lebih banyak daripada ketika dia beramar ma'ruf. Ya. Mau contoh, kita ambil contoh di media sosial apapun yang Anda punya. Ya, Anda bisa membaca grup WhatsApp misalnya, ya satu saja. Kalau Anda memposting tulisan-tulisan yang sifatnya amar ma'ruf, maka paling banyak sekali orang yang setuju dengan Anda, banyak orang yang setuju Anda, banyak yang like. Ya, nyaris tidak ada lawan Anda ketika Anda memposting tulisan-tulisan yang sifatnya amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Itu kurang. Ya, nyaris tidak ada musuh Anda. Tapi begitu Anda memposting tulisan-tulisan yang sifatnya nahi munkar, ya, pasti banyak yang memberi tanda jempol tapi dibalik. Ya. Dan begitulah keadaannya hari ini. Ya. Kalau Anda hari ini melakukan nahi munkar, maka akan banyak orang. Ya. Semakin kalian melakukan nahi munkar, semakin banyak musuh Anda. Dan musuh Anda itu bukan cuma orang-orang di luar Islam. Musuh Anda itu boleh jadi orang-orang Islam. Coba lihat di grup-grup WhatsApp, ya, grup alumni. Kalau Anda melakukan nahi munkar, maka akan ditegur. Tidak usah kita bahas yang begini, ya. Ya akhi, tidak usah antum bahas yang begini di sini, karena ini grup silaturahim. Jangan nanti ada orang yang tersinggung. Anda melakukan nahi munkar, ya. Anda melakukan nahi munkar. Apalagi kalau Anda sudah membahas perkara-perkara yang sebenarnya, ya kan di grup itu banyak hal-hal yang harus ditegur, ya. Banyak hal-hal yang harus ditegur, khususnya yang berkait dengan akidah Islam. Ya. Karena orang Islam ini langsung saja ada bacaan yang enak dia baca bertentangan, meskipun bertentangan dengan akidah, dia sebar ke grup Anda. Kemudian Anda melakukan, ya, perlawanan, dalam tanda petik bukan perlawanan sebenarnya, meluruskan. Anda melakukan nahi munkar, maka bahkan ada mungkin yang menelepon langsung Anda, akhi jangan begitu, kita ini menjaga perasaannya teman Anda begini macam-macam begini. Ya, itu perbedaan pendapat, khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat hari ini tentang terjemahan ummat al-wasata. Seperti yang kita katakan, Al-Imam Al-Qurtubi itu mengatakan bahwa ummat al-wasata itu seperti oase di tengah gurun pasir. Ya. Yang kemudian dibawa terjemahan juga ummat al-wasata ini adalah wasatiyah, yang kemudian dimodernkan, bahasa wasatiyah ini dimodernkan menjadi moderat. Nah, hari ini ada moderasi agama yang kebablasan. Ya. Di bawah-bawahnya kita ini moderat itu juga kita harusnya moderat di dalam akidah. Sebenarnya wasatiyah itu hanya ada di dalam masalah-masalah yang bukan masalah akidah. Bisa jadi misalnya masalah ibadah, muamalah, kita bisa mungkin moderat di situ. Ya. Tapi dalam perkara akidah tidak boleh ada moderat di situ. Tidak boleh ditarik-tarik.
Akidah itu, persoalan iman itu dalam moderasi agama, ya, moderat di dalam beragama, ya. Sehingga kadang-kadang kita kalau mau pertahankan akidah, ditarik-tarik kita, dipaksa-paksa kita mengucapkan sesuatu yang tidak perlu kita ucapkan, ya, ya. Nah, kalau ada orang yang melarang mengucapkan selamat Natal, itu dianggap tidak moderat, itu dianggap tidak toleran, ya. Kan kalau kita moderasi beragama ini, kita harus toleran terhadap orang lain, ya, termasuk dalamnya kita harus toleran terhadap akidah. Ya, ucapkan saja selamat Natal, apa yang salah? Kalau bagi kita kan salah, kan? Salah enggak? Ya. Kalian yang bilang, saya cuma tanya, salah enggak? Antum yang bilang salah. Kan jelas lakum dinukum menjadi. Tapi kalau antum membuat tulisan yang menolak mengucapkan itu, Anda ini orang yang intoleransi. Begitulah keadaan kita hari ini, ya. Diserupakanlah. Begitu moderatnya hari ini orang bersopan masuk berkhutbah di gereja, orang berjilbab masuk kasidahan di gereja, hebat betul moderasi kita ini, ya. Dan kalau Anda mempermasalahkan orang berjubah, ya, pakai sorban, berjenggot, berkhutbah di mimbar gereja, Anda permasalahkan ini, Anda orang yang intoleran. Anda ini tidak toleransi. Demikian juga jika ada orang yang berjilbab, bersongkok, berpeci, pakai baju koko, masuk berpanahan, menabur pada kasidahan dengan kidung, nyanyian-nyanyian khas gereja misalnya, itulah bentuk toleransi yang wasatiyah. Belum lagi kalau kita lihat, ya, terjemahan umat Allah yang diterjemahkan, yang dibahasakan oleh Muhammad Wahidatul fil Tauhid, ya, Wahidatul fil Aqidah. Kita ini tidak satu lagi akidah ini, umat Islam. Dengan moderasi beragama kita seperti ini, itu kita tidak satu akidah. Wahidatul fil ukhuwah, kita ini tidak ada lagi ukhuwah. Coba lihat, ada hadisnya kan? Pernah saya bacakan hadisnya bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda kiamat sudah dekat itu, kalau orang itu menyalami orang yang dia kenal saja. Nah, antum jalannya orang Islam, antum tidak memberi salam kepada mereka, ya. Sekarang hari ini, ya, ada sebagian saudara-saudara kita biar disalami, dia senyum-senyum kecut saja, ya. Antum beri salam, dia senyum kecut saja. Atau kalau antum kenal ini, bahkan ustaz ini, dia lihat juga antum santri, antum karena dia tidak kenal antum, dia tidak akan kasih salam antum, ya. Atau lebih spesifik lagi, antum kenal orang tidak satu organisasi, itu susah sekali antum menjalin hubungan ukhuwah dengan dia.
artinya jika kalian keluar dari cara-cara yang syar'i, ya, muamalah dari ini mewakili cara-cara yang lain yang tidak syar'i, pokoknya kalian keluar dari muamalah yang tidak syar'i, wa akhadtum asnal al-kafar wa raditum biz-zar'i, kalian rela dibelenggu oleh kehidupan dunia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dunia melulu dalam pikirannya. Tak ada lagi pikirannya agama, tidak ada pikirannya bahwa ada akhirat, sehingga karena pikirannya cuma dunia, menghalalkan segala cara dalam mencari dunia, mengejar dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sekarang ini orang kalau menyebut kata jihad itu seolah-olah agak meremeh dirinya menyebut kata-kata jihad, karena kalau ada orang yang menyebut kalimat-kalimat atau kata-kata jihad itu, ini radikal ini, ya, ya, ini radikal ini jihad, ya kan, jihad tidak melulu perang, ya. Perang itu satu bahagian saja daripada jihad, ya. Nah, masyarakat kita ini seolah-olah terkondisi kalau kita menyebut jihad itu perang, ya. Seorang bapak mencari nafkah untuk keluarganya itu jihad, seorang santri pergi belajar di pondok itu jihad, ya kan? Orang yang berdakwah mendakwahkan Quran itu jihad. Wajah itu jihad dan kabira. Para orang mengatakan bahwa jihad yang besar itu adalah berjihad menyampaikan Al-Quran. Kalau semua ini terjadi di tengah umat ini hari ini, maka wajarlah sallallahu alaikum dhullan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan pada kalian dalam lubang kehinaan, kurban kehinaan. Allah menghinakan kalian, la yanzilu hatta tarji'u ila dinikum, kalian tidak akan pernah bisa keluar dari kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka cara untuk bagaimana mengimplementasikan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, menempatkan umat ini yang pertama dari umat-umat yang lain, menjadikan umat ini umat yang lebih baik, yang dihadirkan di antara manusia, menjadikan umat ini umat yang wahidah, menjadikan umat ini umat yang wahidah. Tidak ada cara kecuali apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarji'u ila dinikum hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, persoalannya bagaimana kembali kepada agama ini? Maka disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, beliau berkata, la yusliha akhir hadhihi al-ummah illa man aslaha awwalah, tidak akan baik akhir daripada umat ini kecuali apa yang telah memperbaikinya dahulu. Apa yang memperbaiki umat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperbaiki para sahabat. Para sahabat telah memperbaiki generasi terbaik setelahnya, para generasi tabi'in. Para tabi'in telah memperbaiki generasi setelahnya, 3 generasi emas. Diperbaiki dengan cara berqurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina umat terbaik ini dari kalangan para sahabat? Caranya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkondisikan sahabat dengan akidah yang benar, akidah tauhid, dan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya hanya 1 surah
surah Al-Alaq. Rabbi bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuma memang kita mengatakan bahwa ayat ini ayat ilmu, bukan cuma ayat ilmu. Ayat ini ayat akidah. Karena dalam surah Al-Alaq ini Rasulullah SAW mengajarkan iman, akidah yang sahih kepada para sahabat, bahwa Allah yang mencipta, ya, Allah menciptakan dari segumpal darah, ya. Allah menyebut rububiyahnya, dan konsekuensi dari rububiyah itu adalah beriman kepadanya. Itulah akidah. Yang kedua, setelah Rasulullah SAW membina akidah, memperbaiki akidah para sahabat, maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berquran, ya, berquran. Maka turun surah yang kedua. Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berquran dengan turunnya surah yang kedua, surah Al-Qalam itu. Ya. Setelah itu bagaimana? Setelah orang berakidah, setelah orang berquran, maka orang harus memperbaiki juga ini spiritualnya. Ya. Karena pekerjaan berikutnya setelah berquran itu adalah berdakwah, ya. Rasulullah SAW disuruh diperintahkan berdakwah secara terbuka. Maka untuk berdakwah orang beri kekuatan, dan kekuatan yang dahsyat itu adalah kekuatan spiritual. Dari mana Rasulullah SAW peroleh? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Bangun salat malam, perbaiki dirimu sebelum kamu berdakwah, baca Al-Quran secara tertib, kemudian berdakwah. Dan kalau ada jihad, ya, di antara jihad itu adalah berdakwah, mendakwakan Al-Quran itu. Ya, saya kira ini kalau kita mengatakan bagaimana kembali kepada agama, kembalilah beragama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sebaik-baik generasi ini, yakni sahabat. Yang pertama memperbaiki akidah, yang kedua mengajak orang untuk berquran, bukan hanya mengajak orang membaca Al-Quran, ya, tapi bagaimana mengajak orang untuk berquran, melaksanakan Al-Quran ini. Kemudian memperbaiki spiritual, karena kalau orang baik spiritualnya, dunia itu, ya, bukan dia junjung itu dunia, dia jinjing itu dunia. Ya, kalau dunia itu dijunjung gampang jatuh, dunia itu harus dijinjing. Karena kalau dia junjung itu dunia, segala-galanya dunia. Ya, kemudian dia berdakwah. Saya kira ini karena sudah masuk waktu, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, ya, menjadi paling tidak sebaik-baik umat, minimal pada diri kita, mungkin juga pada keluarga kita. Dan dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan memberi kepada kita kehidupan yang lebih baik sebagai umat yang terbaik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلناك إلا رحمة للعالمين